Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Amelia Soleha, nomor induk mahasiswa 2240401092, lokal A1 manajemen dengan mata kuliah sumber daya laut tropis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang kedua, yaitu ilmu lingkungan. Jadi yang dimaksud dengan ilmu lingkungan atau bisa saja disebut sebagai environmental science adalah ilmu yang mempelajari tentang lingkungan hidup. Ilmu ini sendiri merupakan perpaduan konsep dan asas berbagai ilmu seperti biologi, kimia, geologi, terutama ekologi, yang mana bertujuan untuk mempelajari dan memecahkan masalah yang menyangkut hubungan antara si makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi, ilmu lingkungan merupakan penjabaran ilmu ekologi yang mana ia adalah sebagai dasar ilmu lingkungan. Nah, terus apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk si manusia dengan perilakunya, yang mana mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan juga kesejahteraan bagi manusia dan makhluk lain. Adapun beberapa fungsi lingkungan bagi manusia, ya pastinya sebagai persediaan bahan baku. Misalnya buku yang mana berawal dari sebuah pohon, kemudian diproduksi sehingga menjadi buku. Kertas, kemudian buku. Kemudian sebagai wadah untuk limbah, sebagai penyedia fasilitas. Nah, selanjutnya, lingkungan merupakan faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisik, yang mana langsung mempengaruhi kehidupan pertumbuhan dan juga reproduksi organisme. Lingkungan ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan fisik, abiotik, yang mana segala benda mati dan keadaan fisik yang berada di sekitar kita, batu-batuan, cuaca, kemudian kelembapan, faktor gaya, dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua, lingkungan biologis, yaitu biotik, yang mana segala makhluk hidup yang berada di sekitar kita nih, baik itu hewan, tumbuhan, dan diri kita sendiri, manusia. Nah, lingkungan si abiotik ini dan juga biotik selalu mengalami perubahan secara perlahan dan juga tiba-tiba, yang mana berhubungan dengan ekosistemnya memiliki tingkat kestabilan tertentu. Makin besar aneka ragam ekosistemnya, makin besar pula daya stabilitasnya. Terus, apa yang dimaksud dengan si ekosistem? Jadi, ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem ini juga bisa dikatakan sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jadi di dalam ekosistem ini, keseimbangan ekosistemnya itu dijamin oleh aliran energi dan siklus materi. Ekosistem ini juga terbagi menjadi 4, atau yang saya ketahui yaitu 4. Ada ekosistem laut, ekosistem sawah, padang, pantai, dan sebenarnya masih banyak lagi. Kemudian lanjut yaitu hingga saat ini isu permasalahan lingkungan sekitar kita memang selalu digencarkan ya. Sadar atau tidaknya, permasalahan lingkungan selalu berdampak pada makhluk hidup, terutama ya kita manusia. Kerusakan lingkungan ini ya sangat merugikan lah ya. Dan seiring perkembangan zaman, kerusakan lingkungan semakin tidak bisa kita elak gitu. Sebagaimana mengutip Pusat Kritis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dampak kerusakan lingkungan ini sangat merugikan manusia, mulai dari segi ekonomi, sosial, maupun korban jiwa. Nah, adapun penyebab permasalahan di lingkungan sekitar kita tidak hanya karena faktor alam, tetapi juga faktor manusia itu sendiri. Seperti kasus yang telah dilampirkan dalam materi kedua ini, yaitu pesisir tenggelam dan permukaan tanah yang turun. Jadi, kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim ini dapat membuat suatu daerah atau suatu kota terancam tenggelam. Hal ini juga diperparah dengan eksploitasi air tanah yang mana membuat permukaan tanah semakin turun. Ya, seperti kasus dalam video itu yang ada di Jakarta. Nah, jadi ada beberapa hal atau kebijakan yang dapat pemerintah lakukan. Ya, ini setelah yang analisa, yaitu pembangunan tanggul pantai, kemudian pembangunan sistem polder, sistem monitoring land subsidence atau pemantauan penurunan permukaan tanah, pelayanan air bersih dan perpipaan, pengendalian pemakaian air tanah dan pelaksanaan kolam resapan air tanah, kemudian ada pengembangan waduk, embung, dan
sebagai penampung air hujan. Kemudian yang terakhir ada membangun sistem pengolahan air limbah untuk mendukung pemanfaatan air secara berkala melalui sistem daur ulang. Oke, seperti itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.